Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang awal mula kedatangan Jepang ke Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia terjadi pada masa Perang Dunia II, sekitar tahun ke 1942. Pada saat itu Jepang membutuhkan banyak sumber daya alam, terutama minyak bumi, untuk mendukung kekuatan militer dan industrinya. Karena Jepang kekurangan sumber daya alam, mereka mulai memperluas wilayah kekuasaan ke Asia Tenggara. Indonesia yang saat itu masih dijajah Belanda menjadi wilayah yang sangat penting bagi Jepang karena kaya akan minyak, karet, dan bahan tambang lainnya. Sebelum Jepang datang, Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda selama ratusan tahun. Namun saat Perang Dunia Kedua berlangsung, Belanda berada dalam kondisi lemah. Hal ini terjadi karena di Eropa, Belanda juga mengalami kesulitan akibat perang. Situasi ini membuat Jepang melihat kesempatan besar untuk merebut wilayah jajahan Belanda termasuk Indonesia. Jepang pun mulai mempersiapkan serangan secara cepat dan terorganisir. Saat mulai datang ke Indonesia, Jepang tidak langsung menunjukkan wajah penjajahan. Jepang menggunakan propaganda untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua dan mengatakan bahwa Jepang datang untuk membebaskan bangsa Asia dari penjajahan bangsa Barat. Banyak rakyat Indonesia yang pada awalnya percaya karena mereka sudah sangat menderita akibat penjajahan Belanda. Berikut ini adalah contoh gambaran ketika Jepang pertama kali datang dan menyampaikan janji kepada rakyat Indonesia. Gimana kabarmu hari ini? Baik. Bagaimana tuh kamu? Kurang bagus sih. Ya. Hei, Siap kalian? Buat apa kalian datang ke sini? watashi tachi wa Nihon no gun desu. Beliau mengatakan mereka adalah tentara Jepang. Kami sudah dijajah Belanda. Jangan bilang kalian ingin menjajah kami juga. Oranda wa anata tachi okuroshimete iru. Beliau mengatakan Belanda telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Kalau begitu, tujuan kalian untuk datang ke sini untuk apa? Nihon wa Asia o mamoru tame ni kita. Beliau berkata Jepang datang untuk membebaskan Asia dari bangsa Barat. Kalau kami membantu, apakah Indonesia akan merdeka? Nera ini dokuritsu. Beliau mengatakan kemerdekaan akan datang di kemudian hari jika rakyat bekerja sama. Akan mendengarkan, tapi kami tidak ingin ditipu seperti dulu lagi. Janji-janji seperti itulah yang membuat sebagian rakyat Indonesia percaya. Jepang menggunakan propaganda saudara tua agar rakyat mendukung kedatangannya. Namun, tujuan utama Jepang sebenarnya bukan untuk membebaskan Indonesia, melainkan untuk menguasai sumber daya alam Indonesia demi kebutuhan perang. Setelah mendapat dukungan awal, Jepang mulai melanjutkan serangan militer dan mengambil alih wilayah-wilayah penting yang dikuasai Belanda. Pada awal tahun 1942, Jepang menyerang wilayah Indonesia dari daerah-daerah strategis. Beberapa wilayah pertama yang diserang adalah Tarakan, Balikpapan, dan Palembang. Karena daerah tersebut kaya akan minyak bumi, Belanda tidak mampu menahan serangan Jepang. Pasukan Jepang lebih terlatih dan memiliki strategi yang lebih kuat. Dalam waktu singkat, wilayah-wilayah penting di Indonesia berhasil dikuasai Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Penyerahan itu terjadi melalui perjanjian Kalijati yang ditandatangani di Subang, Jawa Barat. Dengan penyerahan tersebut, penjajahan Belanda di Indonesia berakhir. Tetapi pada saat yang sama, Indonesia memasuki masa baru,
yaitu masa pendudukan Jepang. Pada awalnya, Jepang terlihat seolah membantu rakyat Indonesia. Namun seiring waktu, rakyat mulai merasakan bahwa Jepang juga melakukan penindasan. Banyak rakyat Indonesia dipaksa bekerja sebagai romusha, yaitu pekerja paksa yang dikirim untuk membangun jalan, rel kereta, dan fasilitas perang. Banyak romusha yang mengalami kelaparan, sakit, bahkan meninggal karena kondisi kerja yang berat. Selain itu, Jepang juga mengambil hasil pertanian dan bahan makanan untuk kebutuhan perang. Akibatnya, rakyat mengalami kesulitan hidup dan kekurangan makanan. Walaupun masa pendudukan Jepang sangat menyengsarakan, masa ini juga memberi dampak penting bagi Indonesia. Jepang membentuk organisasi seperti PETA dan melatih pemuda Indonesia. Hal ini membuat banyak pemuda memiliki pengalaman dalam bidang militer dan organisasi. Pengalaman tersebut kemudian menjadi salah satu bekal penting bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Jadi, awal mula kedatangan Jepang ke Indonesia terjadi karena kepentingan perang dan kebutuhan sumber daya alam. Jepang datang dengan janji manis, tetapi pada kenyataannya rakyat Indonesia mengalami penderitaan baru.